Anggaran itu tolong kalau ada proyek misalnya buat jalan desa, buat jembatan desa, buat irigasi desa, usahakan betul agar material yang ada itu dibeli di desa itu. Atas dugaan korupsi dana desa di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Lembaga Penggerak Anak Bangsa LPAB, Provinsi Lampung kembali akan unjuk rasa di Kemendes Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal tersebut telah disebutkan pada surat pengaduan nomor 86 LSM LPAB YDPD 06 2020 tertanggal tanggal 22 Juni tahun 2020. Perihal laporan dugaan korupsi 45% dari total anggaran lebih kurang 1,3 miliar rupiah. Anggaran dana desa dan dana desa, ADD dan DD, Kampung Kota Baru. Kecamatan Padang Ratu tahun anggaran 2019. Lalu berkaitan dengan pendataan BLT dana desa DD yang tidak mematuhi surat edaran Kemendes nomor 8 tahun 2020, nomor 11 tahun 2020. Menurut Ketua LPAB, Sofyan AS. ST, Aturan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan anggaran dana desa tahun 2019 dan Permendes Nomor 6 Tahun 2020, perubahan dari Permendes Nomor 11 Tahun 2019. Soal bantuan langsung tunai BLTDD ini dijelaskan mulai dari pendataan di kampung, pembentukan tim 3 orang yang terdiri dari RT, kepala dusun dan salah satu aparatur kampung lainnya. Di mana secara keseluruhan diketuai langsung oleh Kades, kepala kampung. Berkaitan dengan tahun 2019 tentunya sudah dijelaskan pada beberapa media surat kabar dari beberapa minggu yang lalu dan soal pendataan penerima BLT. Dana desa itu telah dijelaskan oleh Menteri Desa seperti setelah pendataan diadakan Musdes, yang bertujuan verifikasi data dan fasilitasi untuk dikirimkan ke PMK. Yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi data oleh PMK agar tidak terjadi tumpang tindih, overlapping, kecukupan dan ketepatan, tepat sasaran. Berdasarkan data LPAB diketahui, dari proyek pekerjaan fisik dan non-fisik, di Kampung Kota Baru selain dikerjakan oleh pihak ketiga, juga program pelatihan aparatur kampungnya tidak dilaksanakan pada tahun tersebut, serta penyaluran BLT dana desa tumpang tindih dengan data PKH dan BPNT. Kesemuanya yang dimaksud berdasarkan investigasi LPAB pada Januari tahun 2020. Lalu kalaupun yang kami maksud terjadinya tumpang tindih data itu hasil investigasi LPAB pada akhir Mei tahun 2020 lalu jelas Sofyan. LPAB menilai program pencegahan COVID-19 terkesan hanya formalitas saja karena penyemprotan disinfektan hanya dilaksanakan untuk pengambilan dokumen saja. Kita Unras pastinya kita sudah cantumkan pada surat laporan di atas. Ditanyakan soal tembusan laporan. Sofyan menjelaskan surat tembusan laporan itu saya anggap gak perlu untuk Lampung Tengah yang lalu semua apa yang kita laporkan ke semuanya tidak ada bantuan untuk pemantauan untuk proses hukumnya jadi biarlah semua kita serahkan di pusat kata Sofyan. Dari Padang Ratu Irawan melaporkan. Sudahlah Pak, jangan korupsi dalam bekerja. Pak, sadarlah Pak, ini negerimu, ini bangsamu. Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa? Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak, sadarlah Bapak.
mana 3 orang pendata itu adalah warga RT itu pasti sangat paham tentang karakteristik warga di RT itu. Itulah makanya kita meminta agar pendataan dilakukan oleh 3 orang. Nah, lalu bagaimana tahapan terkait dengan pendataan? Dari pendataan di tingkat RT oleh relawan Desa Lawan COVID-19 dibawa ke forum yang namanya Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Untuk apa? Untuk lakukan verifikasi dan validasi. Ini penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa sih yang berhak menerima BLT desa.